Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hartini dengan NIM 22320210005. Mengambil tema konsep kebendaan dalam hukum perdata internasional. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan dan dalam menjalankan hari-hari dengan baik. Yang pertama saya hormati dosen pengampu saya Raden Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep kebendaan dalam hukum perdata internasional. Jenis-jenis kebendaan yaitu ada benda bergerak, benda tidak bergerak, dan hak benda. Yang benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah tempat atau dipindahkan seperti kendaraan, perhiasan, dan perabotan. Kalau benda yang tidak bergerak, benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang melekat padanya. Lalu hak benda yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Konflik hukum terkait kebendaan. Lex Reisite, hukum tempat benda berada, mengatur kepemilikan dan penguasaan benda tidak bergerak. Lalu Lex Domisili, hukum domisili pemilik mengatur kepemilikan dan penguasaan benda bergerak. Lalu Lex Loci Celebrationis, hukum tempat peristiwa hukum terjadi, mengatur peralihan hak milik. Dan yang terakhir Lex Patriae, hukum kewarganegaraan, mengatur status hukum pemilik dan kapasitas seseorang. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Latar belakang hukum benda adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum langsung antara orang atau badan hukum dan benda objek hak milik, menimbulkan hak zeklik rek. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada orang yang menguasai dan memiliki suatu benda tanpa memandang di mana benda itu berada. Dengan kata lain, objek atau objek hukum adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan suatu objek. Kuncinya di sini menyangkut pengertian benda, pembedaan benda dan hak substantif, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan benda dan hak substantif. Adanya sistem hak milik yang tertutup, artinya seseorang tidak dapat mempunyai hak substantif atau zeklik recht selain yang diatur oleh buku kedua Burgerlijk Wetboek atau BW, undang-undang lain atau hukum adat. Oleh karena itu, orang hanya dapat memiliki hak substantif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penyatuan hukum benda membawa pengertian bahwa seseorang tidak dapat secara sewenang-wenang mencabut ketentuan hukum material yang diatur secara hukum, melainkan hanya atas persetujuan bersama. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai objek dan karena itu memiliki hak substantif atas dirinya sendiri, tidak dapat diganggu-gugat, dihilangkan, atau secara sukarela melebihi apa yang ditetapkan oleh undang-undang oleh atau atas kehendak orang tertentu. Anda tidak dapat membuat objek baru dengan cepat hukum. Dengan demikian, hak substantif tidak dapat ditambahkan atau diubah, dihapus, atau diubah secara sukarela oleh individu. Ketentuan yang berkaitan dengan barang dan hak-hak substantif yang melekat pada barang adalah pasti dan karenanya tidak dapat dilanggar.
Di sisi lain, keterbukaan hukum kontrak berarti bahwa individu dapat menggunakan hak berdasarkan asas konsensualisme dan kebebasan kontraktual, meskipun hak yang diciptakan belum diatur oleh undang-undang. Karena itu, hak individu bersifat relatif. Setiap orang dapat mengatur pemenuhannya secara berbeda dari yang diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem hukum kontrak terbuka yang berlaku bagi individu, kecuali individu mengatur hukum kontrak berdasarkan kasus per kasus. Hak milik dalam hukum perdata internasional. Pengakuan hak milik hukum perdata internasional mengakui hak milik sebagai hak kebendaan yang paling kuat dan absolut. Prinsip nasionalitas, yaitu kepemilikan benda, diatur berdasarkan hukum negara tempat benda tersebut berada, atau lex rei sittei. Yang ketiga, perlindungan hak milik. Hukum perdata internasional melindungi hak milik dari tindakan sewenang-wenang atau perampasan oleh negara. Penguasaan benda bergerak dan tidak bergerak. Teori tempat kedudukan. Yang pertama, penguasaan atas benda tidak bergerak diatur oleh hukum negara tempat benda tersebut berada. Yang kedua, teori asal-usul, yaitu penguasaan atas benda bergerak diatur oleh hukum negara asal benda tersebut. Yang ketiga, teori domisili. Penguasaan atas benda milik orang asing diatur oleh hukum negara domisili pemilik. Peralihan hak milik lintas batas negara. Warisan internasional. Pengaturan mengenai pengalihan hak milik atas benda tak bergerak melalui warisan didasarkan pada domisili pewaris. Hibah internasional. Pengaturan mengenai peralihan hak milik atas benda bergerak melalui hibah didasarkan pada domisili penghibah. Jual beli lintas batas. Jual beli benda tak bergerak yang melibatkan pihak asing didasarkan pada lex rei sittei. Perkawinan campuran. Perkawinan campur dapat mempengaruhi kepemilikan harta benda suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Pengaturan hak kebendaan dalam perjanjian internasional. Perjanjian bilateral mengatur hak milik, peralihan, dan penguasaan benda antar dua negara. Konvensi internasional mengatur prinsip-prinsip umum hak kebendaan dalam lingkup global. Kerjasama regional mengharmonisasikan aturan hak kebendaan di antara negara-negara dalam satu wilayah. Sekarang pembahasan. Hukum benda adalah segala objek hukum yang dapat dihaki oleh subjek hukum, yakni orang atau badan hukum. Dalam sistem hukum perdata barat atau BW, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Sebagai bagian dari KUH Perdata, pengaturan tentang harta benda dan hak milik termasuk dalam ruang lingkup buku 2 KUH Perdata. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, yang dimaksud dengan zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hak milik. Subjek hak milik dapat berupa barang atau dapat berupa hak cipta, paten, dan hak lainnya. Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Konflik hukum terkait kebendaan. Lex rei sittei. Hukum tempat benda berada mengatur kepemilikan dan penguasaan benda tidak bergerak.
Kesimpulan dan implikasi praktisnya yaitu pemahaman yang baik terhadap konsep kebendaan dalam hukum perdata internasional sangat penting dalam menyelesaikan sengketa lintas batas yang melibatkan kepentingan hak milik. Hal ini memiliki implikasi praktis yang luas, baik dalam transaksi bisnis, perdagangan, investasi, maupun penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa kebendaan lintas batas. Yang pertama, litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan di negara tempat benda berada atau forum resite. Yang kedua, arbitrase, penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan yang ketiga adalah mediasi, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Demikianlah presentasi tentang konsep kebendaan dalam hukum perdata internasional. Jika ada kekurangan dari presentasi yang saya paparkan, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.